Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Zulfiana. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah saya mengenai dampak manajemen laba terhadap manajemen pajak perusahaan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan masuk terlebih dahulu kepada latar belakang kenapa masalah ini disusun. Perbedaan pelaporan menurut standar akuntansi komersial dan pajak menyebabkan tujuan dan motivasi manajemen perusahaan menjadi berbeda. Agar dapat memperoleh laba yang maksimal, perusahaan akan cenderung memaksimalkan penggunaan standar akuntansi. Sedangkan agar dapat memperoleh pembayaran pajak yang kecil, perusahaan akan menyajikan laba yang kecil dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Desai dalam Ayers et al. Pada tahun 2008, perbedaan pelaporan secara akuntansi dan pajak ini menyebabkan kreativitas manajemen dalam penyajian laporan keuangan. Perusahaan cenderung melaporkan laba yang besar dengan salah satu tujuan agar investor menilai kinerja perusahaan dalam keadaan baik. Karena investor cenderung menilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan saja dibandingkan bagaimana seorang manajemen perusahaan dalam proses menyajikan laporan tersebut. Nah, sedangkan dalam bidang perpajakan, perusahaan cenderung berusaha meminimalkan pembayaran pajak yang dibayar oleh perusahaan, karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban pajak yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan sebisa mungkin meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Manajemen pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan wajib pajak atau manajemen laba. Dalam sebuah perusahaan, manajemen pajak menjadi salah satu aspek penting dalam menyajikan manajemen laba perusahaan. Untuk mencapai laba yang dituju oleh perusahaan akan cenderung mempertimbangkan pembayaran pajak perusahaan. Karena hal tersebut, terdapat dugaan bahwa terdapat hubungan antara manajemen laba dengan manajemen pajak perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan materi. Yang pertama kita akan membahas bagaimana landasan teori yang mendukung dari masalah ini. Yang kedua kita akan membahas apa itu manajemen laba dan manajemen pajak. Yang ketiga hubungan manajemen laba dan manajemen pajak. Dan yang terakhir yaitu dampak dari manajemen laba terhadap manajemen pajak perusahaan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu landasan teori. Scott mendefinisikan earning management atau manajemen laba sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai beberapa tujuan tertentu dengan menentukan kebijakan akuntansi. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori agensi. Dalam konsep ini dikatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara agen, yaitu manajer, dengan prinsipal, yaitu pemilik, karena setiap pihak berusaha mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan. Kita lihat menurut Johnson and McLean pada tahun 1976, mengatakan bahwa hubungan teori agensi di mana perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara agen, yaitu manajer, dengan prinsipal, yaitu pemilik, sebagai pengurus dan pengendali sumber daya tersebut. Dalam konteks manajemen pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk melakukan manipulasi laba perusahaan agar dapat mengurangi utang pajak yang dibebankan terhadap perusahaan. Manipulasi ini dapat terjadi apabila terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai membuat dan menjalankan sistem akuntansi dan prinsipal sebagai pengguna laporan keuangan. Kepentingan ini berbeda dengan kepentingan investor, di mana investor tidak mementingkan adanya manajemen pajak pada perusahaan, karena investor cenderung lebih memikirkan jika lakukan manajemen pajak, maka dapat membahayakan perusahaan apabila terdapat tindakan hukum di kemudian hari. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai manajemen laba. Apa sih manajemen laba itu? Scott mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Sedangkan Skipper dalam Sumomba pada tahun 2010 mengatakan bahwa manajemen laba merupakan sebuah bentuk intervensi manajemen untuk mencapai keuntungan pribadi. Intervensi dilakukan oleh manajer dalam bentuk proses penentuan laba. Dalam manajemen laba terdapat berbagai pola yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pola yang pertama yaitu adalah taking a bet, di mana di sini dapat dilakukan saat restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan. Pola ini dapat dilakukan dengan membebankan biaya yang akan datang kepada saat ini
sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih besar di kemudian hari. Pola yang dapat dilakukan kedua adalah income minimization. Pola ini biasanya dilakukan oleh perusahaan agar beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih kecil, sehingga perusahaan akan cenderung menyajikan laba yang lebih kecil dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, pola manajemen yang ketiga adalah income maximization. Pada pola ini, perusahaan akan berusaha menyajikan laba yang besar agar di kemudian hari dapat diperoleh bonus. Yang keempat, yaitu adalah income smoothing. Pada income smoothing ini, perusahaan akan berusaha untuk menyajikan laba yang rata. Maksud rata di sini adalah bahwa laba yang diperoleh perusahaan stabil dari tiap periode ke periode berikutnya. Kenapa hal ini diusahakan oleh manajer? Karena investor cenderung menyukai perusahaan yang memiliki laba yang stabil, karena perusahaan akan dianggap memiliki kinerja yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah manajemen pajak. Dalam Suhandi mengatakan bahwa manajemen pajak merupakan sebuah kewajiban perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya secara legal melalui manajemen pajak. Menurut Mohan, manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan oleh tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi dapat dikelola dengan baik, efisien, ekonomis, dan memiliki kontribusi maksimum bagi perusahaan. Menurut Suhandi, tujuan manajemen pajak ada dua. Yang pertama, menetapkan peraturan perpajakan secara benar, dan kedua adalah usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas. Tujuan dari manajemen pajak ini dapat dicapai melalui tiga hal. Yang pertama yaitu adalah perencanaan pajak, yang kedua pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan ketiga adalah pengendalian pajak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan manajemen laba dengan manajemen pajak. Manajer mempunyai motivasi berbeda dalam pelaporan laba akuntansi dan pelaporan laba secara pajak. Dalam pelaporan laba komersil, manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk melaporkan laba yang lebih besar. Sedangkan secara pajak, manajemen akan berusaha melaporkan laba yang lebih kecil agar kewajiban perpajakan perusahaannya juga lebih kecil. Akibatnya, manajemen mempunyai motivasi yang berbeda dalam pelaporan akuntansi dan pelaporan menurut pajak. Namun, kedua hal tersebut berguna bagi pengguna informasi keuangan. Nah, adanya manajemen laba dan manajemen pajak sekaligus menyebabkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak semakin besar. Bagaimana memperkecil perbedaan antara laba pajak dan laba akuntansi ini merupakan salah satu tujuan adanya manajemen pajak di Indonesia. Upaya manajemen pajak yang dilakukan perusahaan tidak mengharuskan laba pajak lebih kecil daripada laba akuntansi, melainkan perbedaan antara laba dan pajak dan laba akuntansi ini dapat diminimumkan walaupun perusahaan melakukan manajemen laba dan manajemen pajak sekaligus. Manajemen pajak perusahaan akan menggunakan koreksi fiskal agar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal tersebut dapat diminimumkan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan apa sih dampak dari manajemen laba terhadap manajemen pajak perusahaan. Manajemen pajak merupakan bagian tidak terpisahkan dari manajemen keuangan wajib pajak. Dalam sebuah perusahaan, manajemen pajak menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam melakukan manajemen laba. Untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan akan menentukan berapa pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karena hal tersebut, kuat dugaan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Bukti empiris di Amerika Serikat menunjukkan bahwa book tax difference dapat mendeteksi manajemen laba dalam berbagai situasi. Book tax difference merupakan besaran laba perbedaan laba akuntansi dengan laba menurut pajak. Kemudian terdapat discretionary accrual yang digunakan sebagai salah satu cara mendeteksi praktek manajemen laba dalam sebuah perusahaan. Maka, dibuatlah sebuah hipotesis yang dilakukan oleh penelitian dari Kristen dan Wacana, di mana discretionary accrual berpengaruh terhadap book tax difference ini. Nah, dalam penelitiannya, Kristen Wacana menemukan bahwa discretionary accrual berpengaruh positif signifikan terhadap book tax difference, yang menunjukkan bahwa hasil hipotesisnya tersebut terbukti.
Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perbedaan antara laba akuntansi secara komersial dan laba akuntansi secara fiskal. Adanya perbedaan laba antara akuntansi komersial dengan fiskal ini menunjukkan bahwa dalam perusahaan melakukan manajemen pajak dengan upaya-upaya pengindaran pajak. Semakin besar manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan, maka juga akan semakin besar pengaruh terhadap besarnya perbedaan laba akuntansi secara komersial dan fiskal, dikarenakan perusahaan juga melakukan upaya manajemen pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak dari manajemen laba dan manajemen pajak ini, apabila perusahaan melakukan manajemen laba, maka akan mengakibatkan perbedaan laba secara akuntansi dan komersial saat perusahaan juga melakukan upaya manajemen pajak. Dan juga dampak lainnya yaitu di mana saat perusahaan melakukan manajemen laba, perusahaan kadang cenderung tidak dapat melakukan manajemen pajak karena apabila perusahaan melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba, sehingga perusahaan yang jika melakukan manajemen pajak harus memiliki laba rendah tidak dapat melakukan manajemen pajak. Selain membahas bagaimana dampak manajemen laba terhadap manajemen pajak secara keseluruhan, kita juga akan melihat bagaimana dampak manajemen laba terhadap komponen-komponen dari manajemen pajak, seperti bagaimana dampak manajemen laba terhadap perencanaan pajak dan dampak manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Pertama, kita masuk pada dampak manajemen laba terhadap perencanaan pajak perusahaan. Menurut Suwandi, menjelaskan perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah melakukan rekayasa agar beban pajak perusahaan dapat diperoleh seminimal mungkin dengan tetap memanfaatkan peraturan perpajakan. Salah satu dorongan manajemen melakukan manajemen laba adalah insentif dari perencanaan pajak. Perusahaan melakukan pengelolaan terhadap laba akuntansi untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggungkan kepada perusahaannya. Karena itu, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan positif antara manajemen laba dengan perencanaan pajak. Namun, penelitian dilakukan oleh Santi bertentangan dengan hipotesis tersebut, di mana tidak ditemukan adanya dampak antara manajemen laba terhadap manajemen pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena tidak semua perusahaan ingin menekan kewajiban pembayaran pajaknya atau melakukan manajemen pajak dalam sebuah perusahaannya. Kemudian, hal ini juga dapat disebabkan oleh perbedaan kebijakan pelaporan keuangan dengan strategi pajak perusahaan, karena terdapat kemungkinan keadaan yang bertentangan antara manajer perusahaan dengan mengatur laba untuk mencapai kinerja perusahaan melalui pajak. Hal lain juga disebabkan oleh karena manajemen laba biasanya ditujukan untuk tujuan jangka panjang atau bersifat berkelanjutan, sedangkan perusahaan jika melakukan perencanaan pajak sifatnya untuk jangka pendek dan tidak berkelanjutan, sehingga ditemukan tidak ada dampak manajemen laba terhadap perencanaan pajak perusahaan. Kedua, kita lihat bagaimana dampak manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya melalui perencanaan pajak, baik secara legal maupun ilegal, guna mengecilkan beban pajak perusahaan. Nah, kita lihat pada penelitian dilakukan oleh Suyanto dan Supramono pada tahun 2012 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dia menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, di mana terdapat kecenderungan perusahaan melakukan upaya meminimalkan laba perusahaan sebagai upaya penghindaran pajak. Jika terdapat income decreasing atau penurunan laba yang besar, maka terdapat indikasi bahwa perusahaan semakin agresif dalam melakukan manajemen laba, sehingga terdapat juga agresivitas terhadap pajak perusahaan. Kemudian kita lihat penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nurhandono dan Firmansyah pada tahun 2017, menunjukkan bahwa pengaruh manajemen laba itu signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Apabila accrual diskresioner meningkat, maka agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan juga akan meningkat. Accrual diskresioner ini di sini termaksud adalah salah satu penelitian yang dilakukan untuk melihat adakah praktik manajemen laba pada sebuah perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak dan melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba. Manajemen laba dapat dilakukan bersama dengan agresivitas pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan dengan standar akuntansi.
Nah, dapat dilihat dari penelitian ini bahwa dampak manajemen laba terhadap agresivitas pajak berpengaruh signifikan positif. Dan dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan manajemen laba, perusahaan juga dapat melakukan agresivitas pajak selama dengan memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan dengan standar akuntansi. Kedua manajemen tersebut dapat dilaksanakan. Baiklah, dari paparan presentasi yang saya sajikan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu di mana manajemen pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan wajib pajak. Dalam sebuah perusahaan, manajemen pajak menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan manajemen laba perusahaan. Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap perbedaan antara laba akuntansi dan laba komersil. Hal ini terjadi karena perusahaan melakukan manajemen laba, sedangkan perusahaan juga melakukan manajemen pajak, sehingga dampak dari manajemen laba terhadap manajemen pajak perusahaan ini berpengaruh terhadap perbedaan laba akuntansi secara komersial dan fiskal. Dampak manajemen laba terhadap manajemen pajak perusahaan juga berpengaruh terhadap komponen-komponen pajak, seperti agresivitas pajak perusahaan. Namun, dalam perencanaan pajak perusahaan, dampak manajemen laba tidak terdapat dalam perencanaan pajak. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai dampak manajemen laba terhadap manajemen pajak perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.